Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek 1 saya dengan judul Pemeriksaan COVID-19. Oleh saya, nama M. Iqbal Rifaldi, NPM 2075356, kelas MI2B, mata kuliah Sistem Basis Data. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model konseptual yang sudah saya buat. Berikut adalah hasil model konseptual mengenai pemeriksaan COVID-19. Di sini saya sudah membuat beberapa entitas, seperti entitas pasien, entitas pemeriksaan, entitas ruangan, entitas fasilitas, entitas harga, entitas servis, entitas perawat, entitas riwayat gaji, entitas metode pemeriksaan, entitas swab, entitas rapid test, entitas genose, entitas hasil pemeriksaan, entitas positif, dan entitas negatif. Nah, setelah kita membuat beberapa entitas, kemudian kita buat di setiap entitas tersebut memiliki atributnya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk atribut masing-masing entitas. Yang pertama ada entitas pasien. Di sini saya memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID pasien sebagai primary key ataupun UID dari entitas pasien. Kemudian ada pun atribut nama depan, atribut nama belakang, atribut nomor telepon, atribut usia, dan juga atribut alamat. Nah, di sini kita dapat lihat semua atribut di sini bersifat mandatori kecuali yang nomor telepon. Nah, di atribut nomor telepon pada entitas pasien saya buat menjadi opsionalitas. Kenapa? Karena di sini saya sudah membuat atribut alamat dengan sifat mandatori. Jadi untuk nomor telepon saya buat menjadi opsionalitas karena kita sudah mempunyai alamat sebagai mandatori. Kemudian kita bahas ke entitas pemeriksaan. Di sini saya membuat atribut berupa ID pemeriksaan sebagai UID dan juga tanggal sebagai entitas mandatori. Juga deskripsi bersifat opsionalitas. Kemudian entitas ruangan, di sini ada ID ruangan, atribut tipe ruangan, atribut lantai ruangan. Nah, di sini yang menjadi UID yaitu ID ruangan. Kemudian entitas fasilitas. Di sini saya membuat dua atribut. Yang pertama ID fasilitas sebagai UID dan juga nama fasilitas sebagai atribut mandatori. Kemudian di sini ada harga. Di sini saya buat 3 atribut. Pertama start date sebagai UID, kemudian end date sebagai opsionalitas, dan harga sebagai mandatori. Kemudian di sini ada service. Di service saya buat ID service menjadi UID dan juga nama service sebagai atribut mandatori. Kemudian kita bahas di entitas perawat. Di sini ada ID perawat sebagai UID, nama depan, nama belakang, usia, dan alamat itu sebagai atribut yang bersifat mandatori. Kemudian nomor telepon kita buat menjadi atribut yang opsionalitas karena kita sudah memiliki alamat sebagai mandatori. Kemudian saya juga membuat entitas histori gaji ataupun riwayat gaji dari perawat, yaitu di sini ada 3 atribut, start date, end date, dan jumlah gaji. Start date sebagai UID, end date sebagai opsionalitas, dan juga jumlah gaji itu sebagai mandatori. Kemudian ada pun entitas metode pemeriksaan. Di sini ada UID berupa ID metode pemeriksaan, kemudian tanggal sebagai mandatori, deskripsi sebagai opsionalitas, dan juga biaya sebagai mandatori. Sini ada entitas swab test. Saya buat 3 atribut, ID swab sebagai UID, tanggal dan biaya sebagai mandatori. Kemudian rapid test juga begitu, ID rapid test sebagai atribut yang bersifat UID dan juga tanggal serta biaya sebagai mandatori. Genose juga seperti itu, ID genose sebagai UID, tanggal dan biaya sebagai mandatori. Kemudian di sini saya membuat suatu entitas hasil pemeriksaan sebagai supertype dan juga
positif juga negatif sebagai subtype-nya. Sini ada entitas ID hasil, kemudian di positif ada ID positif sebagai UID dari entitas positif dan isolasi sebagai mandatory. Kemudian jika negatif, ID negatif ini sebagai UID dari entitas negatif dan juga atribut bebas bersyarat itu sebagai atribut mandatory dari entitas negatif. Kemudian setelah kita membahas tentang masing-masing entitas beserta atributnya, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi masing-masing entitas. Kita mulai dari entitas pasien. Di sini saya buat entitas pasien berelasi dengan entitas pemeriksaan dan juga entitas perawat, di mana untuk satu pasien ini dapat melakukan beberapa pemeriksaan, dan beberapa pemeriksaan itu untuk satu pasien. Kemudian pasien juga berelasi dengan perawat, di mana beberapa pasien ditangani oleh satu perawat dan juga satu perawat itu bisa menangani beberapa pasien. Kemudian kita bahas ke entitas pemeriksaan. Kemudian entitas pemeriksaan ini dia juga berelasi dengan perawat, di mana beberapa pemeriksaan itu dapat dilakukan oleh satu perawat dan satu perawat dapat melakukan beberapa pemeriksaan. Kemudian di sini juga pemeriksaan juga berelasi dengan metode pemeriksaan, di mana satu pemeriksaan itu dapat melakukan dengan berbagai metode, beberapa metode pemeriksaan dan juga beberapa metode pemeriksaan itu untuk satu pemeriksaan. Nah, entitas pemeriksaan di sini saya juga membuat relasi dengan ruangan, di mana satu kali pemeriksaan itu dapat dilakukan di beberapa ruangan, dan beberapa ruangan ini untuk satu pemeriksaan. Kemudian entitas ruangan berelasi lagi dengan entitas fasilitas juga entitas harga, di mana satu ruangan ini tentunya memiliki beberapa fasilitas, dan juga beberapa fasilitas ini mungkin dimiliki oleh satu ruangan. Dan juga satu ruangan itu tentunya memiliki beberapa harga, dan beberapa harga itu untuk ruangan. Nah, di sini kemudian entitas fasilitas saya buat relasi lagi dengan servis, di mana satu fasilitas tentunya memiliki beberapa pelayanan ataupun servis, kemudian beberapa servis itu untuk satu fasilitas. Nah, di sini kita bahas di entitas harga. Di sini saya membuat bar, dengan otomatis dengan begitu UID dari entitas ruangan akan masuk ke entitas harga. Di sini juga saya membuat start date sebagai UID, kemudian end date sebagai opsionalitas. Kenapa end date saya buat sebagai opsionalitas? Karena mungkin saja harga dari ruangan rumah sakit tersebut harganya belum berubah sampai sekarang. Mungkin saja, makanya saya buat di sini dia bersifat opsionalitas. Kemudian setelah membahas yang relasi di bagian atas, kita bahas ke yang perawat lagi, entitas perawat. Kemudian entitas perawat ini dia berelasi dengan riwayat gaji. Di sini saya membuat history gajinya. Jadi satu perawat ini tentunya memiliki beberapa histori gaji, di mana di sini start date dan juga end date. End date-nya bersifat opsionalitas. Mungkin saja gaji perawat ini segitu dia masuk sampai sekarang itu belum naik ataupun belum berubah seperti itu. Makanya di sini saya buat sebagai opsionalitas. Di sini juga saya membuat bar, fungsinya nanti otomatis tiap membedakan riwayat gaji tiap perawat. Jadi ID perawat ini akan masuk secara otomatis ke entitas riwayat gaji. Dengan begitu entitas ini akan memiliki dua UID, yaitu ID perawat maupun UID start date seperti itu. Kemudian entitas perawat ini berelasi juga dengan metode pemeriksaan, di mana beberapa perawat itu melakukan beberapa metode pemeriksaan, dan juga beberapa metode pemeriksaan itu dapat dilakukan oleh beberapa perawat. Di sini saya buat hubungannya many to many. Namun di sini titik-titik ataupun garisnya putus. Kenapa? Karena bersifat opsional. Jadi mungkin saja tidak semua perawat itu ditugaskan untuk melakukan metode pemeriksaan terhadap pasien COVID-19. Mungkin saja cuman beberapa perawat saja yang ditugaskan. Makanya di sini saya buat menjadi opsionalitas. Kemudian metode pemeriksaan ini berelasi dengan swab test, rapid test, dan juga tes genose.
di sini pada relasi ini saya membuat suatu arts ataupun busur seperti itu untuk mendefinisikan bahwa hubungan ini bersifat SOR ataupun eksklusif. Nah, di mana tiap metode pemeriksaan ini kita dapat memilih salah satu dari tes yang tersedia. Jadi dalam satu waktu kita tidak diperkenankan untuk melakukan rapid test, swab test ataupun genosis secara bersamaan, tapi kita diwajibkan untuk memilih salah satu dari tes yang tersedia dalam satu waktu. Makanya di sini saya menggunakan ARS sebagai relasinya. Kemudian tiap masing-masing tes ini berelasi dengan entitas hasil pemeriksaan sebagai subtype. Nah, adapun entitas ini memiliki subtype berupa positif dan negatif. Jadi satu pemeriksaan seandainya dia memilih swab, kemudian swab ini akan menghasilkan beberapa hasil pemeriksaan, yaitu maupun positif maupun negatif. Nah, jadi hasil pemeriksaan sebagai subtype-nya, positif dan negatif sebagai subtype-nya. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai model konseptual tentang pemeriksaan pasien COVID-19 yang saya buat di Oracle SQL Developer Data Modeler. Kemudian untuk lebih jelasnya saya akan membahas lagi di PPT yang sudah saya buat. Kemudian setelah kita membahas tentang model konseptual, kita bahas tentang entitas, atribut, UID, mandatory, dan opsionalitas. Sebenarnya entitas itu kita bahas ulang pengertiannya adalah benda, orang, tempat, unit objek, dan yang lain yang mempresentasikan data dan data tersebut akan disimpan. Kemudian untuk atribut adalah ciri yang membedakan antara entitas satu dengan entitas lain. Sini kita tadi sudah mempunyai entitas berupa pasien. Saya contohkan di sini. Nah, di sini atributnya dari ID pasien, nama depan, sampai dengan alamat ini merupakan atributnya. Nah, di atribut itu ada UID. UID itu dilambangkan dengan tanda pagar. Nah, UID dari pasien ini menjadi pembeda dengan pasien lainnya. Nah, di sini dia dilambangkan dengan tanda pagar seperti itu. Dan untuk mandatory itu merupakan atribut yang bersifat wajib. Jadi, entitas tersebut harus memiliki mandatory. Nah, di sini saya memiliki mandatory seperti nama depan, nama belakang, ID perawat, usia, dan juga alamat. Itu sebagai mandatory. Opsionalitas itu yang berbentuk O, dilambangkan seperti ini, nomor telepon. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, karena kita sudah mempunyai alamat, atribut alamat sebagai mandatory, jadi nomor telepon kita buat menjadi opsionalitas saja. Kemudian kita bahas ke slide selanjutnya, yaitu relasi. Relasi itu adalah hubungan antara beberapa entitas atau antara entitas satu dengan entitas yang lainnya, menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Di sini saya membuat contoh, yaitu yang seperti yang ada di data modeler tadi, yaitu entitas pemeriksaan itu berelasi dengan entitas ruangan. Jadi di sini relasinya ini dapat kita lihat bahwa relasi satu pemeriksaan ini bersifat one to many. Untuk satu pemeriksaan itu dapat dilakukan di beberapa ruangan. Nah, ini bersifat tidak opsional. Kalau dia opsional, dia ada garis-garis putus di garisnya. Karena ini tidak ada, berarti ini bersifat wajib seperti itu. Kemudian supertype dan juga subtype. Nah, di model konseptual yang saya buat tadi, kita sudah membuat yang namanya supertype dan juga subtype. Supertype itu adalah sebuah entitas tipe umum yang memiliki satu atau lebih subtype. Sedangkan subtype adalah pengelompokan sebagian entitas instance dari suatu entitas tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Nah, supertype itu yang besar, sedangkan subtype itu yang berada di dalamnya. Sini supertype dengan nama hasil pemeriksaan, subtype-nya positif dan juga negatif. Nah, positif dan negatif ini akan mewarisi atribut yang terdapat pada supertype-nya, seperti itu. Kemudian kita bahas juga ARS atau busur. ARS relationship adalah sebuah simbol yang digunakan pada model data untuk mengidentifikasikan bahwa dua atau lebih relasi kepada satu sama lain bersifat eksklusif atau SOR. Nah, dalam model konseptual tadi kan sudah saya buat suatu
ARS relationship seperti metode pemeriksaan dengan entitas swab, rapid test, dan genosis. Saya buat ARS karena ini bersifat eksklusif seperti itu. Jadi kita harus menggunakan ARS sebagai relasinya karena kita harus memilih salah satu saja karena dia bersifat eksklusif dalam satu waktu. Kemudian langkah selanjutnya kita bahas normalisasi pada database. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat itu berkualitas baik. Nah, di sini saya contohkan suatu data ataupun tabel dari model konseptual yang sudah saya buat itu yang belum dinormalisasi, bentuknya seperti ini. Mengapa kita perlu melakukan normalisasi? Karena dapat menghilangkan redundansi data, yaitu pengulangan data, dan juga dapat memastikan dependensi data ataupun data tersebut berada dalam tabel yang benar. Makanya harus kita lakukan normalisasi pada database. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan normalisasi bentuk pertama. Setelah kita lakukan normalisasi bentuk pertama, maka tabelnya akan berubah seperti ini. Sebenarnya apa sih normalisasi bentuk pertama? Normalisasi bentuk pertama adalah suatu tabel dikatakan normalisasi bentuk pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris, seperti tabel yang ada di slide berikut ini. Kemudian setelah melakukan normalisasi bentuk pertama, kita lakukan normalisasi bentuk kedua. Pengertian dari normalisasi bentuk kedua yaitu tidak diperkenankan adanya partial function dependency kepada primary key dalam sebuah table. Nah, fungsional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci ataupun bukan primary key bergantung secara fungsional terhadap primary key-nya. Maka tabel tadi akan menghasilkan beberapa tabel ataupun dua tabel seperti gambar berikut. Kemudian setelah normalisasi bentuk kedua, kita bahas normalisasi bentuk tiga. Dia akan menghasilkan tabel seperti ini. Adapun pengertian normalisasi bentuk ketiga yaitu tidak diperkenankannya adalah adanya partial transitive dependency dalam suatu tabel. Maka setelah kita normalisasi bentuk ketiga, maka akan menghasilkan beberapa tabel seperti berikut ini. Terima kasih telah menonton video penjelasan tentang model konseptual pemeriksaan COVID-19 yang telah saya buat. Kesimpulannya, dalam membuat basis data ini, pertama kita harus membuat entitasnya terlebih dahulu, kemudian kita menentukan atribut masing-masing entitas, dan juga kita bangun relasi antar entitas tersebut. Hal itu akan mempermudah kita dalam membangun dan juga menciptakan suatu basis data menggunakan model konseptual. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan. Saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.